penyingkapan dari penglihatan kurang lebih 9 tahun yang lalu. Waktu itu saya bermimpi, saya dalam suatu rombongan dengan anak-anak sekolah minggu. Perjalanan yang panjang berliku-liku, terkadang di jalan yang beraspal lebar dan halus, terkadang jalan itu menjadi semakin sempit dan menjadi jalan setapak. Begitu juga cuaca bisa berubah secara drastis. Dari terang menjadi gelap. Pada suatu hari, kami berada dalam jalan setapak dan suasana gelap gulita. Sebelah kanan tebing yang sangat tinggi, sebelah kiri jurang yang sangat dalam. Akhirnya saya menggunakan senter untuk menerangi anak-anak. Saya mengarahkan senter ke arah anak-anak dengan saya posisi berjalan mundur supaya anak-anak tidak celaka. Saya lakukan itu. Singkat cerita, kami akhirnya selamat. Semua rombongan selamat. Sampailah di tempat yang terang lagi. Kemudian kami melewati jalan yang terjal, berbatu-batu, juga berpasir, sehingga jalan itu mudah sekali runtuh kalau diinjak kaki. Tiba-tiba saya terpeleset dan jatuh. Lalu ada seseorang menolong saya dengan tali. Lalu saya ditarik ke atas. Akhirnya selamat. Perjalanan pun terus berlanjut. Terkadang kami melewati jalan yang naik, jalan yang turun. Tetapi di dalam penglihatan itu tidak ada satupun yang mengeluh. Semua bersemangat menuju ke suatu tujuan yang pasti. Tempatnya sangat tinggi dan jauh sekali. Singkat cerita, akhirnya kami sampailah di sana, di suatu gedung. Bangunannya sangat besar dan indah. Seorang guru mengarahkan anak-anak untuk masuk melewati pintu belakang gedung. Tetapi saya mengatakan, jangan dari belakang, dari pintu depan saja. Tetapi guru itu tidak mendengarkan usulan saya. Akhirnya saya seorang diri lewat pintu depan. Sambil dalam hati, saya berkata, kalau dari pintu belakang, itu kan tidak sopan. Ya, tapi semua telah terjadi. Akhirnya saya diterima oleh seorang pemilik rumah itu. Lalu diarahkan ke ruang tengah suatu ruangan, ada tamannya sangat indah di tengah-tengah rumah itu. Kemudian ada seorang wanita memberi minuman dan hidangan. Saya makan dan minum. Tiba-tiba
Saya diberi sesuatu seperti bulatan, seperti kayak duit, tapi bukan duit. Bulat seperti perak, bagus. Tetapi penuh cahaya batu-batu permata putih berkilau-kilauan. Tentu saya sangat bersyukur dan senang sekali. Akhirnya saya terbangun. Aneh sekali mimpi ini. Senang, tetapi juga ada sesuatu yang dalam maknanya begitu. Saya merasakan saat saya terbangun, saya bisa menangis, haru gitu. Saya ceritakan pada suami dan anak-anak saya, saudara saya yang ada dalam mimpi tersebut, yang menolong saya waktu itu. Saya terus berdoa, apa artinya Tuhan penglihatan ini? Apa saya mau mati? Jadi selesai pelayanan saya begitu apa? Kok sudah diberi sesuatu begitu? Atau bagaimana sebenarnya saya pernah saksikan dalam suatu rapat sekolah minggu waktu itu. Sampai saya hampir menangis. Saya tahan sampai sesak di dada gitu. Tetapi khusus yang dapat penghargaan atau sesuatu dan tentang anak-anak lewat pintu belakang tidak saya sampaikan pada waktu itu. Saya keep sendiri untuk saya. Karena saya menyadari saya tidak ada apa-apanya dibandingkan teman-teman semua yang melayani. Mereka hebat-hebat dan saya biasa-biasa saja. Nah, ini benang merahnya. Mimpi itu dengan keadaan yang saat ini saya alami. Ternyata ada hubungannya. Seperti konfirmasi begitu. Ternyata inilah penyingkapan daripada penglihatan itu. Saya telah diberhentikan oleh pemimpin gereja ini hanya karena saya tidak suntik cairan itu. Tetapi saya sudah mengikuti segala aturan main sebagai seorang yang ikut sebuah pertandingan. Ya, tentang botol yang dititipkan oleh malaikat Tuhan itu kepada saya. Miss Koordinator sekolah minggu saya sudah mengikuti tahapan demi tahapan permainan ini. Dalam hal mengosongkan diri. Saya datang ibadah, merespon pelayanan Zoom dan live streaming, dan mengisi formulir kesanggupan atau komitmen guru sekolah minggu yang baru. Tetapi akhirnya yang terjadi sekarang, ternyata semua finish, selesai. Finishing well. Mimpiku itu tergenapi sudah, luar biasa. Mimpi saya hampir 10 tahun yang lalu. Jadi 9 lebih ya, hampir 10 tahun yang lalu. Baru tersingkap. Tuhan baru menyingkapkan, baru memberikan penjelasannya pada saat ini. Puji Tuhan, Yeshua Mesiah, Elohim Yahweh, Tuhanku yang hidup, Tuhan yang mendengar,
Tuhan yang menjawab, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang melihat, selalu melihat kita semua. Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dia Tuhan Immanuel, Elohim Yahweh, Elohim Esa, Yeshua HaMashiach, Elohim Yahweh. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Itu sangat nyata bagi saya. Immanuel itu sangat nyata dalam hidup saya. Yang ajaibnya lagi, tanggal 12 Desember 2021 yang sudah lalu, gereja saya yang baru, yang sekarang saya bergereja, sudah mengadakan Natalan. Luar biasa, bukan settingan. Saudara, pemirsa semuanya, ini beneran. Ini bukan settingan. Pada waktu itu Bapak Pendeta Yeremia meminta sebuah lagu untuk dinyanyikan bersama-sama dalam acara itu. Dan liriknya itu persis mimpi saya tersebut. Luar biasa. Saya sangat heran. Jadi lagu ini dari Tuhan khusus untuk saya rupanya. Sampai video ini saya unggah, beliau belum tahu cerita ini. Belum saya saksikan kepada beliau. Luar biasa bukan? Salam kepada teman-teman yang masih melayani Tuhan di sana, di gereja lama. Tetap semangat, arahkan anak-anak dengan benar. Firman Tuhan itu tidak hanya dibaca dan didengar saja, tidak hanya diceritakan saja. Tidak menjadi dongeng nenek moyang beribu-ribu tahun yang lalu diceritakan, disampaikan. Tetapi kisah nyata, firman Tuhan itu hidup dan nyata dan patut dihidupi. Menyatu dengan darah dan denyut nadi kita. Amin. Inilah lirik lagu tersebut. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak gentar kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Kasih Tuhan besarlah tiada taranya, dengan rela ia mati gantiku. Kepadanya aku serahkan jiwa dan raga, sejak itu ia bimbingku selalu. Inilah kesaksian hidup saya, kiranya dapat menjadikan hidup kita bersemangat dalam melayani Tuhan. Jangan sampai semangat pelayanan itu mati. Satu lagi firman Tuhan saya akan bacakan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Diambil dari Yohanes 3 ayat 27.
Sekian kesaksian saya.